hutang kita akan dianggap lunas. Katanya kalau udah lewat dari 3 tahun, ya. Terus apakah benar? Apakah masih ada DC yang datang? Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oke, jadi begini nih, langsung saja nih. Banyak yang mengatakan bahwa katanya nih, jika kita sudah telat gagal bayar di pinjol legal, kita itu akan selamanya terjebak di sana karena kita akan masuk slik OJK. Nah, jadi hal ini tuh nggak salah karena memang benar. Ketika kita telat bayar atau gagal bayar, pasti akan masuk slik OJK ya. Beberapa pinjol bahkan hampir semua. Salah satunya adalah Aku Laku. Nah, kita akan bicara Aku Laku nih. Mungkin kalian akan berpikir nih, Aku Laku kan pay later ya, bukan pinjol yang betul gitu. Nah, Aku Laku memang dikenal sebagai pay later, tapi pada akhirnya kan orang juga menganggap sebagai pinjol ya, karena mereka juga menyediakan pinjaman tunai yang merupakan bagian dari pinjaman online sendiri ya, dan itu juga ada produk dari untuk pinjam uang seperti dana cicil gitu kan. Nah, inilah mengapa Aku Laku ketika kalian sudah gagal bayar masih akan dikunjungi oleh DC ya. Nah, oleh DC lapangan ya maksudnya, yang tentunya akan bermasalah di Slack OJK juga. Karena ada beberapa ya teman-teman yang bercerita bahwa setelah 3 tahun nih, katanya sih hutangnya cuma hanya di bawah 1 juta gitu kan di Aku Laku. Itu ada yang mengalami tetap masih dikunjungi oleh DC lapangan. Padahal sudah gagal bayar selama 3 tahun. Kok bisa? Selama ini masih dikejar-kejar kan, masih ditagih hutang tuh kenapa bisa gitu. Jadi begini penjelasannya. Ketika kalian gagal bayar, tentunya masih masuk dong di database mereka ya sebagai kredit macet di Aku Laku itu. Nah, jadi catatan kalian itu nggak bisa dihapus dan belum bisa terhapus kalau kalian nggak lunasin. Dan ini juga berlaku di beberapa pinjol yang sudah memiliki DC lapangan. Nah, masalahnya adalah siapa saja yang akan didatangi duluan, atau orang yang dengan ciri-ciri seperti apa yang didatangi lapangan itu kita nggak tahu ya. Itu nggak jelas. Jadi tergantung koordinator dari DC lapangan masing-masing ya. Contohnya mungkin Aku Laku. Pasti kan ada koordinator lapangan ya, yang dimana yang akan ditagih adalah yang akan ditagih duluan itu biasanya yang akan diprioritaskan saat gagal bayar di awal-awal. Tentunya dari koordinator yang pun sebenarnya sudah membagi ya per wilayah untuk masing-masing tim DC lapangan ya. Cuman kan memang kalau mau ke si A dulu atau ke si B dulu atau ke si C dulu, itu adalah wewenang dari masing-masing dari koordinator dari DC-nya ya. Jadi itu nggak bisa dipastikan. Nah, sehingga kalau memang rumah kalian tuh dekat dengan lokasi DC, terus kemudian kalian meskipun sudah telat lama utangnya, ya mungkin ya nggak salah kalau kalian tuh akhirnya malah didatengin, mungkin sekalian lewat lah, wah ternyata ada nasabah yang sudah lama nih, kebetulan aja dia lewat. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi gini ya teman-teman ya, poin pentingnya di sini adalah kalian tuh nggak boleh takut ya, dan kalian juga nggak boleh nyerah ya sama DC yang datang ke rumah. Maksudnya jangan takut dan gimana gitu, nggak usah merasa terintimidasi lah gitu kan. Kalau kalian memang masih belum ada uang, ya udah nggak usah pusing, tinggal nggak usah dibayar dan kalian bisa hidup tenang. Kalau memang kalian ada uang, ya udah nggak apa-apa, bayar aja ya. Dihitung-hitung ini benar-benar melepaskan kalian dari jeratan pinjol. Tapi kalau kalian masih bisa nego sedikit aja ketika kalian ada DC yang datang, coba aja nego aja nggak apa-apa. Untuk dibayar pokoknya aja, bunganya tanpa bunga, terus dihapus dendanya. Itu pun kalau bisa gitu kan. Kalau nggak bisa ya udah diusahakan untuk membayar aja gitu, tapi mungkin nanti. Nah, kalau dengan cara seperti itu, siapa tahu kan kalian bisa memang ada uang, terus akhirnya bisa membayar pokoknya aja, dan itu berarti akan jauh-jauh lebih murah lah dan lebih efisien dan jauh lebih efisien untuk membayarnya. Tapi saya rasa ini agak sulit ya untuk negosiasi gitu kan. Jadi mungkin denda bunganya kalau misalnya dapat potongan 50% lumayan, tapi kalau bisa 100% itu kan tapi kalau potongannya bisa 100% itu akan jauh lebih baik. Sekali lagi nih, kalian tuh nggak perlu kaget ya. Nggak perlu kaget juga kalau suatu saat nanti mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun bakal didatengin DC
ya. Walaupun ini jarang, tapi ada kasusnya. Ya nggak apa-apa lah, ini bukan masalahnya. Ya bukan masalah utama. Masalah terpenting adalah gimana caranya kalian itu mengumpulkan uangnya ya. Dan gimana caranya agar kalian tidak terlihat ketakutan ketika didatangi DC. Karena ketika kalian terlihat ketakutan, maka teman-teman akan terus-terusan digangguin dan menjadi prioritas utama untuk ditagih. Itu merupakan pengalaman ya dari seorang orang yang sudah galbay selama 3 tahun di akun aku. Namun masih santai-santai aja lah gitu kan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.